Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Ya, alhamdulillah ya. Ini pagi hari ini saya ngonten pagi banget, ini jam 6 pagi ya. Alhamdulillah cuaca cerah. Dan hari ini saya mau bahas tentang penyebab kegagalan daripada proses grafting anggur ya. Perbanyakan anggur dengan cara grafting. Dan hari ini saya mau analisa, di mana analisa ini adalah analisa saya pribadi sendiri, tapi mudah-mudahan bisa juga bermanfaat buat teman-teman yang lain ya. Jadi buat yang baru datang di channel ini isinya semua tentang pengalaman saya selama ini menanam anggur. Jadi baik mulai dari penyiapan media tanam ya, pembuatan bibitnya, penanaman ya, perawatan, pemupukan, pruning ya, dan insya Allah sampai pemanenan dan perawatan setelah panen ya. Itu lebih kepada isi konten dari YouTube saya. Dan hari ini saya mau analisa bagaimana proses grafting ini yang saya lakukan ini bisa gagal ya. Dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Nah, ini adalah proses grafting, di mana proses perbanyakan anggur ya. Ini bisa dari apa aja, dan yang biasa saya lakukan adalah grafting dan juga sambung pucuk ya. Nah, ini teman-teman perhatikan di sini. Ini adalah proses grafting. Dimulai dari saat batangnya rootstocknya ini kalus atau berakar halus ya, kemudian disambung seperti ini, kemudian ditancapkan ke media. Nah, harapannya dari proses grafting ini adalah batang bawahnya, rootstocknya itu bawahnya keluar akar, kemudian atasnya terubus calon pohon baru ya. Dimana kalau biasanya bawah ini khusus varian rootstock ya, seperti Isabella ini. Kemudian yang atas biasanya kita sambung dengan jenis table grape ya, yang kita inginkan. Dan ini seringkali gagal. Kita bisa analisa sebenarnya dari proses kegagalan ini ya. Jadi yang pertama, ini teman-teman perhatikan di sini. Nah, ini ya. Ini gagal ya graftingnya. Tapi ini Isabellanya tumbuh dengan baik ya. Nah, berarti apa? Berarti kalau di masalah perakaran ya, ini perakarannya berarti bagus. Lihat, akarnya keluar dari polybag, menandakan bahwa pohon ini berarti bukan masalahnya tidak ada di akar. Karena saya bilang tadi tujuannya adalah bawahnya keluar akar, kemudian atasnya ini mengeluarkan trubus baru. Nah, pada pohon ini ya, lihat sambungannya gagal, tapi trubus pohon baru yang subur ini Isabellanya, kemudian akarnya juga tumbuh bagus. Berarti masalahnya ada pada sambungannya. Nah, analisa yang pertama kegagalannya berarti dari sambungannya. Kenapa dari sambungannya? Berarti sambungannya tidak menyatu dengan sempurna. Nah, lihat. Kita buka ya. Nih. Tuh. Ini kering ya. Tidak menyatu dengan sempurna. Nah, nih. Saya buka aja. Biar buat contoh ya. Nah. Ini lihat. Sambungannya tidak menyatu dengan sempurna ya. Jadi mungkin kegagalannya bisa dari entresnya mungkin kurang bagus, bisa dari presisi pada saat menyambungnya. Ini tidak bagus ya, mengakibatkan seperti ini jadinya. Atau bisa juga karena faktor media terlalu lembab atau kurang pengairan, itu juga bisa mengakibatkan proses ini gagal. Ini adalah banyak hal yang bisa menggagalkan ini. Tapi ini lebih kepada kegagalannya berarti dari sambungannya yang gagal menyatu ya. Dari kambiumnya antara entres dan juga batang bawahnya tidak menyatu dengan sempurna. Ini yang menyebabkan kegagalan. Seperti halnya yang sebelahnya. Nah, ini juga sama, di mana Isabellanya tumbuh sangat subur, tapi ini sambungannya ini tidak menyatu atau tidak jadi atau tidak sprout ya. Nah, ini bisa kita coba buka juga. Nah, kita lihat sambungannya. Lihat, sambungannya tidak menyatu ya. Jadi banyak faktor yang udah saya jelaskan tadi. Bisa dari kurangnya presisi dari sayatannya dan juga tempelannya di sini. Mungkin bisa juga karena ngikatnya nggak pas ya, nggak presisi. Bisa karena medianya terlalu basah sebelumnya.
atau cuacanya memang terlalu lembab mengakibatkan ini tidak menyatu ya, seperti ini. Atau mungkin medianya terlalu kering juga bisa mengakibatkan kegagalan dari proses ini. Karena kalau proses grafting ini kalau bisa medianya selalu lembab ya. Jadi tidak boleh kering, tidak juga boleh terlalu basah ya. Kalau medianya lembab, ini bisa juga karena faktor entrestnya juga kurang bagus, ini juga bisa. Nah ini kalau 2 pohon ini analisanya berarti adalah hasil sambungannya tidak menyatu dengan baik. Jadi antara kambium daripada batang bawah atau rootstocknya dengan ini, dengan entrestnya tidak menyatu dengan baik. Nah ini kemudian kita geser ke belakang, ini ada 2 pohon yang secara looknya atau kelihatannya ini sudah tumbuh ya, hasil sambungannya. Lihat, sambungannya tumbuh. Nah ini juga tumbuh, tapi tiba-tiba kering seperti ini. Nah ini masalahnya ada di mana? Sekarang kita cek ya, trubus berhasil trubus ya. Jadi syaratnya tadi bawahnya berakar, kemudian atasnya trubus atau tumbuh cabang baru. Nah ini atasnya saja yang tumbuh, apakah sekarang kita cek perakarannya apakah tumbuh atau tidak. Nah ini, nah lihat, sangat enteng banget. Nah lihat, nah tidak ada akar yang tumbuh pada sambungan ini. Nah sekarang ini apakah sudah hijau seperti ini, tapi apakah juga akarnya juga tumbuh baik ya. Ini lihat, ini sangat enteng sekali, lihat. Nah, ini juga tidak berhasil menumbuhkan akar. Nah, kalau seperti ini jelas gagal. Karena syaratnya sambungan jadi itu akarnya tumbuh bagus, kemudian sambungannya trubus atau tumbuh calon tunas baru. Nah, ini berarti kegagalannya ada pada ininya. Nah, ini apa? Akarnya tidak tumbuh dengan baik. Nah, jadi 2 faktor yang mengakibatkan kegagalan daripada proses ini. Nah, biasanya kalau tidak mau keluar akar seperti ini juga biasanya terjadi karena mungkin medianya terlalu basah ya. Dan juga cuaca sangat lembab mengakibatkan ini apa? Perakarannya jadi tidak tumbuh ya, dan cenderung pada busuk seperti ini. Tidak mengeluarkan akar ya. Walaupun kondisinya biasanya sudah kalus, tapi kalau gagal mengeluarkan akar ya gagal-gagal juga. Nah kemudian apakah dari analisa kedua tadi ya, 2 hal yang mengakibatkan tadi antara sambungan yang gagal atau akarnya gagal tumbuh, ini apakah berarti yang gagal berarti sudah gagal? Nah opsi yang pertama, kalau gagalnya seperti ini memang sudah gagal, ini bisa langsung dibuang, jadi nggak usah ditancapkan lagi, ini nggak akan tumbuh juga ya, karena ini juga sudah busuk istilahnya, tidak akan keluar akar juga. Nah, tapi kita punya kabar baik dari kegagalan proses yang pertama, di mana kalau sambungannya ini gagal nyatu dengan baik dan juga sambungannya tidak jadi, maksudnya, tapi di ini yang pertama tadi akarnya berhasil tumbuh dan juga Isabellanya masih tumbuh bagus. Nah, ini kita bisa menjadikan rencana kedua dari proses perbanyakan bibitnya. Jadi kalau pertama gagal dari proses grafting ini, yang kedua bisa kita lakukan proses sambung pucuk. Ya, jadi kalaupun gagal kita masih punya opsi kalau hasilnya seperti ini ya, akarnya tumbuh baik ya, akarnya tumbuh bagus, hanya sambungannya gagal. Nah, ini juga gagal grafting, udah saya potong juga. Nah, ini potong juga, saya fokus ke sini yang sudah trubus ini, mau saya lakukan proses sambung pucuk. Ya, jadi kita punya opsi kedua yaitu proses sambung pucuk dari proses gagal ini, gagal grafting. Nah, keunggulan yang kedua selain bisa kita lakukan sambung pucuk pada hasil grafting yang gagal ini selanjutnya keuntungan keduanya adalah, ini saya rapikan dulu sebelum saya lanjut. Nah, ini saya potong ya. Nah, opsinya kita punya keuntungan yang lain adalah kita bisa gunakan entres yang masih muda seperti ini ya. Masih muda tapi dipegang sudah keras. Ini sudah bisa kita gunakan untuk proses sambung pucuk dengan yang gagal grafting tadi. Jadi entres-entres yang seperti ini jadi tidak terbuang. Karena biasanya kalau kita grafting ini kan kita gunakan entres-entres dengan boot yang besar ya, seperti ini. Ini contoh adalah bibit grafting yang berhasil.
Nah, jenis tran, lihat, kita gunakan tuh entres yang agak besar dan bootnya juga besar. Ini bootnya pecah ya, bootnya pecah dan kemudian tumbuh. Nah, jadilah bibit anggur tran. Nah, ini. Tapi kalau dari proses ini bisa kita gunakan ya. Ini entres-entres muda seperti maksudnya entres-entres yang kelihatannya muda tapi dipegang keras seperti ini. Ini bisa kita manfaatkan untuk sambung pucuk di rencana kedua atau plan B. Nah, caranya seperti apa? Ini teman-teman lihat, yang seperti ini juga bisa digunakan. Ini ada tunas airnya, ada juga bootnya. Nah, kita cukup buang daunnya aja. Kemudian kita ambil satu mata tunas seperti ini. Nah, ya. Seperti ini. Kemudian kita perlu menggunakan parafilm. Seperti ini. Ini parafilm ya. Kita potong dulu aja parafilmnya. Nah, kita potong jadi dua bisa. Ya, ini ada tips juga untuk membuka parafilm. Kalau memang susah, tinggal ditarik aja seperti ini. Jadi nggak usah dibuka dari ujung-ujung. Kalau susah, tinggal ditarik tengahnya aja. Nah, seperti ini. Tinggal kita buka tengahnya. Nah, ini juga salah satu trik membuka parafilm ya. Biasanya teman-teman masih susah tuh, tinggal dibelah aja terus diambil seperti ini. Ini mudah sekali nih. Nah, kemudian entres tadi ini kita balut dengan parafilm seperti ini. Nah, tapi ada tapinya, tunas airnya kita biarkan. Jadi tidak kita buang atau kita tutup. Ya, jadi seperti ini kita biarkan terbuka ya. Seperti ini. Nah, jadi yang bagian boot dan juga mata tunasnya kita biarkan terbuka, yang lain kita balut parafilm. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya cara membalutnya. Kemudian kita bisa sambungkan ke sini yang gagal grafting tadi ya. Nah, saya dekatkan, walaupun nggak kena semua bagiannya, semoga masih bisa kelihatan jelas ya. Nah, saya singkirkan dulu yang bagian belakang. Nah, seperti ini. Ini medianya lembab ya. Nah, ini bisa kita sambungnya di sini. Kita sisakan 2-3 daun bisa ya. Nah, seperti ini. Jadi fungsi daripada penyisaan daun ini, 1 atau 2 ini, agar mengurangi kadar air ya yang ke atas sambungan, naik ke atas sambungan maksudnya, dan biasa mengakibatkan kegagalan dari proses sambung ini. Jadi fungsi air ini menahan agar tidak terlalu kambiumnya atau airnya ini terlalu banyak keluar ya. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita belah tengah seperti biasa ya. Kita belah tengah, kira-kira aja silahkan berapa jaraknya. Pakai apa aja bisa silahkan. Kalau saya menggunakan pisau grafting. Kalau mau pakai apa aja boleh, silahkan. Cutter yang baru juga boleh. Nah, ini tinggal kita sayat ya. Sayatnya membentuk huruf V kanan dan kiri. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau bisa rata, kemudian ini bisa kita gunting seperti ini agar rata, hasilnya rapi. Nah, lihat seperti ini ya. Selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam sabela yang kita belah tadi. Jadi seperti ini, tinggal dimasukkan aja. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, kalau bisa juga ini. Jadi antara batang bawah dan juga entresnya ini jaraknya jangan terlalu jauh perbedaannya. Kalaupun besarnya maksudnya. Kalau misalnya agak lebih besar juga nggak masalah sebenarnya, nggak harus sama juga nggak apa-apa. Nah, lihat. Jadi kalau ininya presisi, kita gini balik aja, ini dia nggak akan lepas ya, karena sudah presisi. Selanjutnya tinggal kita balut lagi menggunakan parafilm.
Kalau proses sambung seperti ini memang lebih mudah menggunakan parafilm ya. Ya kalau nggak ada parafilm sebenarnya pakai apa aja bisa. Tapi kalau mau mudah memang ya menggunakan parafilm. Nah, kita balut semua bagian yang belum terbalut ini. Parafilm kita balut aja seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini aja udah, tinggal ditekan-tekan seperti ini agar hasilnya rata. Nah, kenapa? Mungkin ada pertanyaan juga kenapa ini tunas airnya dibiarkan? Karena biasanya bootnya yang pecah ya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita menggunakan sistem ini, kita mempunyai dua opsi juga ya. Yang pertama bisa berhasil karena ininya yang tumbuh subur, nanti juga akan besar. Kalau ini gagal, nanti bisa bootnya yang pecah. Jadi ada dua opsi nanti seperti yang ini belakang ini. Saya akan tunjukkan proses sambung pucuk yang saya lakukan tadi ya, seperti contoh tadi lihat. Nah, ini adalah sambung pucuk sama ini ada varian Malika lihat. Nah, ini lihat. Tunas airnya tidak pecah tapi maksudnya bootnya tidak pecah tapi tunas airnya yang tumbuh ke atas. Nah, seperti ini maksud saya ya. Jadi kalaupun ini nanti tunas airnya yang tidak naik ke atas atau tumbuh, nanti bootnya yang pecah. Seperti ini contohnya nih. Nah, ini ada Red Master tumbuh 2 cabang. Saya sambung pucuk, keduanya menggunakan Malika. Lihat, yang sebelah kiri ini yang tumbuh adalah bootnya yang pecah. Nah, kalau yang sebelah kanan ini dari tunas airnya. Nah, lihat. Nih, saya balik ya, maaf, agar kelihatan. Nah, lihat. Ini tunas airnya yang tumbuh naik ke atas. Kalau ini dari bootnya yang pecah, bukan dari tunas airnya yang naik. Nah, itu. Jadi sama aja hasilnya. Nanti bibitnya juga hasilnya akan sama aja. Nah, seperti ini maksud saya tadi. Kenapa tunas airnya dibiarkan untuk tidak dibuang ya? Karena biasanya kan identiknya kita memecahkan bootnya. Kalau ini tunas airnya yang tumbuh. Nah, ini juga banyak yang tunas airnya tumbuh, bootnya tidak pecah. Seperti ini juga sama. Nah, ini juga sama. Ini tunas airnya yang tumbuh. Kemudian yang ini, kalau ini dari bootnya nih, bootnya yang tumbuh nih. Sambungan ini lihat, bootnya yang tumbuh. Nah, ini bootnya yang tumbuh. Ini tunas airnya yang tumbuh. Jadi seperti itu ya. Jadi itulah analisa kegagalan dari proses grafting dan kemudian bisa kita manfaatkan juga dengan sistem sambung pucuk pada akhirnya. Nah, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like ya, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry Purwokerto, Jawa Tengah.